kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji 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 kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib luar biasa Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Haleluya.
kekuatan tangan-Mu sepanjang hidup hari ini Tuhan. Kau memelihara kami, Kau menguatkan kami, Kau menopang kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami menaikkan syukur kami malam hari ini, dan kami mau berdoa dan bersyafaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap doa-doa pengharapan kami, dan kami belajar firman-Mu juga Tuhan. Singkapkan kebenaran-Mu untuk kami boleh mengerti lebih. Mari saudara dikasihi Tuhan, terpujilah namanya yang baik, yang luar biasa itu. Kita akan berdoa malam hari ini. Kita akan berdoa buat kota kita. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Kita berdoa untuk keselamatan atas kota ini. Biarlah Tuhan melawat kota ini, dan Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada di kota ini. Mari kita sama-sama membawa nama Purwokerto di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa Sama-sama di tempat berdoa untuk kota ini, kota di mana kami tinggal. Kami berdoa memberkati Purwokerto, kami memberkati Banyumas dan sekitarnya. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan, hujan pertobatan, keselamatan terjadi. Berkati kota kami tinggal dalam nama Yesus. Berkati ekonominya, berkati masyarakatnya, para petani, para pedagang. Tuhan memberkati mereka, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan pimpin para pemimpin bangsa ini, para pemimpin kota ini, para pemimpin yang ada di daerah Kabupaten Banyumas. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga banyak jiwa yang percaya, Haleluya. mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, supaya hidupnya tetap percaya kepada Tuhan dan terus berdampak, terus menjadi terang, terus menjadi garam, memberkati kota ini dalam nama Yesus. Haleluya. Malam ini kita akan berdoa juga untuk gereja ini. Kita berdoa untuk lawatannya juga atas gereja ini. Biarlah Tuhan akan mengolah setiap hati kita. Ya, jemaat tempat ini boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hati, yang boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh militan di dalam Tuhan. Kita doakan juga untuk hambanya yang melayani tempat ini. Berdoa untuk Bapak Nono, berdoa juga untuk visi-visi, berdoa juga untuk rencana renovasi tempat ini. Kita tidak putus-putusnya untuk berdoa untuk hal ini. Saya minta untuk Pak Victor berdoa untuk ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami tetap membawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap membawa gereja ini ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati gereja ini Tuhan Yesus. GBS Purwokerto, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara agar gereja ini tetap maju dan berkembang ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk rencana gereja ini, visi misi dari gereja ini Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak untuk rencana renovasi gereja ini. Tuhan juga menolong, Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan hingga renovasi gereja ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan Ibu Vivi di tempat ini Tuhan, yang menggembalakan, yang membawa gereja ini Tuhan Yesus. Dan juga memberikan hikmat marifat kepadanya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mereka mampu membawa gereja ini kepada kebenarannya Tuhan Yesus, dapat membawa jemaat-jemaat-Mu untuk dapat lebih lagi bertumbuh iman di tempat ini. Tuhan dapat mempersatukan seluruh
dalam sakit, mengalami Yes. sakit penyakit ya Tuhan Yesus, dan yang Kau datang dalam kehidupan mereka, Kau menjamah setiap sakit Yes. penyakit yang mereka alami. Amin. Tuhan memberikan kesembuhan. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah iman mereka tetap teguh, mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan segala sakit penyakit dalam kehidupan Yes. mereka. Bagi mereka Tuhan yang sedang mengalami pergumulan kehidupan mereka, Tuhan juga datang. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan hikmat Amin. kepada mereka, Yes. untuk mereka dapat memutuskan segala sesuatu yang terbaik. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bagi mereka-mereka yang sudah lanjut usia ya Tuhan, Tuhan juga tetap memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada Yes. mereka, tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jimat-jimat-Mu dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan gereja Yes. Tuhan Yesus, memberkati dalam kehidupan mereka. Kau menolong setiap apapun yang mereka rindukan. Yes. Terima kasih Bapak, biarlah kami para pelayan-Mu dapat satu hati di tempat ini Amin. dengan tulus dan sungguh-sungguh melayani Kau Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Ibu Suci berdoa untuk Tuhan yang mengikuti live streaming malam hari ini. Kita akan doakan mereka, doakan juga biarlah streaming ini boleh memberkati setiap orang yang mengikuti. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Terlebih Yes. kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sudah mengikuti ibadah doa live Yes. ini Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya Engkau terus memberkati mereka Bapa. Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Kami percaya Bapa, apapun setiap pergumulan mereka, kami percaya Bapa, Engkau yang selalu mendengarkan mereka Bapa, dan Engkau akan menjawab setiap pergumulan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, kiranya doa live ini Bapa dapat menjangkau lebih luas lagi Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Engkau memberikan kekuatan untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya Bapa, pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa live ini Bapa. Biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka Bapa. Dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya apapun pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya serahkan pada Rohnya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau mendengar apa yang menjadi seru doa kami. Hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu, buat kesehatan yang boleh kami nikmati, buat pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Dan hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Pembacaan kita sampai pada Yeskel pasal ke-44. Sudah mulai berat karena membaca bagian data.
Yeskel pasal 44, pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya, dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Kamu membiarkan orang-orang asing yang tak bersunat hati dan dagingnya masuk ke dalam tempat kudusku, sehingga mereka menajiskan rumahku. Ketika kamu mempersembahkan lemak dan darah santapanku, dengan demikian kamu telah mengingkari perjanjianku dengan segala perbuatanmu yang menjijikan. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk melakukan kewajibanmu terhadap aku di tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih kurban bakaran dan kurban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi imam-imam Lewi dari Bani Zadok yang bertugas di tempat kudusku waktu orang Israel menyimpang dariku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan ibadah dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan ibadah dan menjalankan tugas bagiku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian
dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk ke dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dan yang tahir. Dalam suatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mengadili menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapanku untuk semua hari rayaku dan mengkuduskan hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. Sesudah pentahirannya ia harus menghitung 7 hari. Dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Semua bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik burung maupun binatang, tidak boleh dimakan oleh para imam. Haleluya, haleluya. Nah, Ayam tiren nggak boleh ya. Ayam tiren. malam hari ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri karena ini berkaitan dengan bait Allah ya, mulai dari pasal 36 pembaruan Israel. Ya kan? Terus kebangkitan Israel, kerajaan Israel dipersatukan kembali, lalu muncullah di situ penglihatan tentang zaman baru ya, tentang bait suci. Bait suci yang baru. Nah, di situ ada pengaturan-pengaturan yang terjadi di bait suci, di rumah Tuhan. Ya, apa tugas-tugas imam, apa tugas-tugas kaum Lewi, dan bagaimana mereka melayani. Jadi saudaraku, sampai pasal 44 ini petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Menurut saudara, kira-kira boleh tidak melayani kebaktian itu sembarangan orang? Gimana Pak menurutnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini kan gambaran perjanjian lama, itu adalah gambaran yang menuju kepada ibadah di dalam perjanjian baru, di mana orang percaya kepada Tuhan Yesus ya, sentralitas ya. Di perjanjian baru ada keterangan tentang siapa-siapa yang boleh melayani dalam ibadah, dalam kebaktian. Nah, antara di Timotius, Titus ya. Di situ ada penilik-penilik jemaat. Penilik jemaat itu bukan tua-tua. Penilik jemaat itu adalah gembala-gembala. Ya. Tua-tua itu usianya aja yang udah tua. Terus diaken-diaken.
Diaken itu tugas sosial. Ya kan? Tubuh pelayan meja. Nah, kita kembali ke sini. Ke pasal 44 bahwa Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, ayat yang kelima, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu. Jadi orang yang mau melayani Tuhan di situ harus pasang telinga baik-baik, ya, buka hati, buka mata, buka telinga. Ya, di situ dikatakan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala macam. Jangan sampai pesan Tuhan itu melenceng. Jangan sampai pesan Tuhan itu melenceng. Jadi apa sih pesan Tuhan kepada umatnya itu sesimpel itu di dalam pasal 44 itu dikatakan sesimpel ini. Ayat 23, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang najis. Tidak najis. Yang najis dan yang mana? Najis dengan yang tahir. Yang najis dengan yang 23. tahir. Ya. Kira-kira apa, Pak? Pemikiran apa yang kita pikirkan hari ini? Kalau dalam penyelenggaraan kebaktian ibadah itu tugas pemberitaan, membaca isi kitab suci, terus fokus utamanya adalah ayat 23 ini. Penghakiman terus. Loh, kan tugas hamba Tuhan itu meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang tidak benar. Makanya di sini mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan. Oh, ini boleh, ini tidak, ini benar, ini sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan atau bukan. Nah, terus di situ dikatakan bahwa tugasnya itu sebagai hakim, di mana mendudukkan perkara. Kalau ada perselisihan, bukan malah menghakimi imam. Ya, imam yang menghakimi duduk perkara yang sedang dialami umat Tuhan. Bukan umat Tuhan yang sibuk menghakimi apakah yang disampaikan oleh imam itu wah menurut selera mereka, enggak. Kira-kira kalau khotbah yang terus tiap minggu ya mengajar tentang kekudusan gimana? Sok kudus aja lo ya. Ya kan? Sudah kayak orang yang paling baik aja, ya kan? Jangan suka menghakimi orang lain, menganggap dirimu paling benar, ya kan? Cuplikan khotbahnya seorang hamba Tuhan yang disebut dengan pastor tapi bukan pastor. Ya. Kalau suamimu tidak mau ke gereja, gak usah dipaksa-paksa. Ya. Kalau di zaman perjanjian lama dia harus dihakimi. Gimana, Pak? Jadi untuk menjembatani menjembatani untuk benang merah, mempertemukan konsep perjanjian lama dengan konsep perjanjian baru, kira-kira kalau menghadapi umat yang bermasalah, orang Kristen yang bermasalah, kalau menurut perjanjian lama harus didudukkan, ya kan? Kalau menurut perjanjian baru ditegur 4 mata. Kalau 4 mata nggak bisa, 8 mata. Kalau 8 mata nggak bisa, 16 mata. Kalau 16 mata nggak bisa, biarin aja. akhirnya apa? Yang dianggap bersalah adalah gembala. Karena apa? Membiarkan domba itu tersesat. Iya kan? Emang gembala itu tempatnya salah. Apa-apa salah. Iya kan? Oke, jadi
kita harus mengingat poin di dalam penyelenggaraan ibadah kebaktian adalah meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang tidak benar, menunjukkan perbedaan antara yang kudus dan yang tidak kudus, yang tahir dan yang najis. Jadi supaya umat Tuhan itu tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Jangan sampai tangan kiri semua, tangan kanan kanan semua. Jadi nggak tahu tangan kiri mana, tangan kanan semua. Pokoknya dianggap benar semua, ya kan? Tabrak aja, ya kan? Terus itu poin pengajarannya dalam ibadah. Menurut Yeskel pasal 4 adalah menunjukkan, mengajarkan tentang mana yang menjadi kehendak Allah. Terus di ayat yang kelima, kembali ke ayat yang 5, kita harus memperhatikan dengan sungguh, meneliti, mendengar. Di sini apa ya? Memperhatikan dengan sungguh, melihat dengan teliti, mendengar dengan sungguh. Jadi ketika menyampaikan sesuatu dan beribadah dalam ibadah itu, kalau ini yang terjadi, ya, memperhatikan, melihat dengan teliti dan mendengar dengan sungguh, tidak akan tertidur dan terkantuk-kantuk. Ya, sengantuk-ngantuknya seseorang kalau otaknya bekerja, saya bilang dia tidak akan mungkin ngantuk. Karena apa? Otaknya bekerja. Kenapa orang mengantuk? Karena otaknya nggak bekerja. Ya, mengosongkan pikirannya. Jadi kalau masih dikatakan, aduh ngantuk berat, Pak Victor kan ngantuk kalau kerja lembur sampai 3 hari ngantuk. Tentu ketika di dalam ibadah capek iya, tapi ketika dibilang ngantuk, tapi ketika otak terus dipaksa untuk kerja, apakah bisa tertidur? Apakah masih ngantuk? Nguap iya, karena kekurangan oksigen. Ya, tapi kalau selama otak masih bekerja, nggak mungkin bisa ngantuk. Gitu. Jadi kenapa banyak orang mengantuk di dalam gereja? Karena kurang oksigen. Ini tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak mendengar, kosong. Itu loh. Bahkan supaya tidak ngantuk, buka gadget yang dilihat, story WA, Instagram, Facebook, TikTok, ya kan? Sempat-sempatnya ketika firman Tuhan diberitakan, sibuk nonton video. Yang di belakang, yang depan jelasnya. Kalau yang di belakang, ya kan? Oke. Terus di sini perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk dan siapa yang harus ditolak. Ternyata tidak sembarangan ya untuk dapat masuk ke bait Allah, ke bait suci. Ada yang boleh masuk dan ada yang ditolak. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak? Tidak sembarangan untuk bisa masuk ke rumah Tuhan. Ya. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji. Nah, ini yang ditolak. Yang tidak bersunat hatinya, yang tidak bertobat, yang cuma manas-manasi bangku. Wah, kejam sekali katanya Tuhan Yesus itu penuh kasih dan rahmat, ya. Tuhan Yesus penuh kasih dan rahmat, masa harus menolak, ya kan? Yang suruh menerima gembalanya lagi. Yang suruh ngopainin gembalanya lagi, ya kan? Yang diperintah-perintah gembalanya lagi. Ya, oke. Tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk ke dalam tempat kudus, ini nggak boleh. Tidak bersunat hati itu belum bertobat. Jadi kayak minggu kemarin ketika
Ben minta roti perjamuan Tuhan. Saya bilang tidak boleh. Tapi banyak orang Kristen yang orang tua membiarkan anak-anaknya mengambil roti dan anggur perjamuan. Mungkin anggurnya enggak, ngambil rotinya. Katanya paham membaca Alkitab tapi melanggar sendiri. Ya kan? Sebenarnya anak itu kalau dibilang jangan, belum waktunya. Bisa, dikasih ajar bisa. Tapi banyak orang tua yang tidak tahu, menahu, bahkan kalau dilarang jangan dia marah. Ya. Cuma roti baik, gitu kan? Ya kan? Katekisasi belum, kan harusnya konseling, katekisasi, pendidikan pemuritan untuk prabaptisan dulu, ya kan? Oke, sampai masuk. Jadi yang tidak boleh masuk bait suci adalah yang harus ditolak di situ yang keji, yang jahat, tidak bersunat hati maupun dagingnya. Apalagi Pak? Tidak memelihara barang-barangku yang kudus. Nah, orang tua zaman sekarang, zaman Pendeta Lukas Supardi almarhum, tidak ada yang boleh naik mimbar anak-anak kecil. Zaman Pendeta Nono dikasih kesempatan supaya anak-anak bisa belajar main, memegang alat musik, tapi kebablasan. Alat-alat musik diseret-seret, ditendang-tendang pakai kakinya. Sepertinya barang murahan. Kan barang milik bersama. Kata siapa itu, inventarisnya siapa? Iya kan? Nanti kalau rusak didandan, siapa bilang yang rusak dandanin? Gak ada. Yang dandanin tetap pendetanya kok. Terus, nah, orang-orang Lewi yang menjauh padaku waktu Israel sesat daripadaku yang mengikuti. Nah, orang Lewi ini ya pelayan-pelayan yang tersesat, ya kan? Emangnya ada di sini mengikuti berhala-berhala mereka, menanggung hukumannya. Jadi tetap seorang imam, ya, seorang Lewi akan tetap dihukum sama Tuhan. Siapa bilang nggak dihukum? Ya kan? Di dalam tempat kudusku mereka lah mendapat tugas penjagaan. Nah, ternyata di sini ada tugas jaga asyar di pintu-pintu gerbang bait suci. Orang dikasih tugas asyar merasa malah mengganggu yang lain. Mau masuk dicegat, diajak ngobrol. Ini tugas jaga, bukan ngajak ngobrol. Ya, tugas jaga itu bisa asar, penerima tamu, bisa parkir, pengatur kendaraan. Pada waktu itu memang belum ada kendaraan bermotor, ya. Mereka jalan kaki. Terus tugas pelayanan di bait suci. Jadi ada yang tugas di luar dan ada tugas di dalam. Mereka ada yang tugasnya jadi jagal, ya, menyembelih korban, ya kan? Dan ada yang menjadi dokter hewan, menyeleksi hewan-hewan korban yang akan dipersembahkan sebagai korban itu harus diseleksi. Jadi tidak boleh ada hewan yang cacat, sakit, ya, seperti orang ibadah korban di umat Islam. Jadi harus persembahan itu tidak boleh cacat. Ayat 14, aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala
pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Segala sesuatu yang perlu di situ. Jadi pelayan Tuhan itu melakukan segala sesuatu yang perlu di situ, bukan duduk manis. Tahu melayani jemaat, ya, yang jadi aser, yang jadi tukang parkir, yang jaga keamanan, yang apa lagi Pak? Main musik, WL, singer, ya. Jadi masing-masing punya tugasnya masing-masing, ya. Untuk menyelenggarakan kebaktian, bertugas di hadapan Allah untuk mempersembahkan kepadaku. Nah, apakah yang bertugas mempersembahkan korban itu semuanya? Anda khusus dikatakan di situ dari Bani Sadok, ya, imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok. Jadi dikhususkan. Jadi ada yang dikhususkan untuk mimbar. Tidak boleh sembarangan orang ngacak-ngacak mimbar, ya kan? Nah, terus pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu dikatakan apa? Pakaiannya, ya, pakai destar, ya kalau mau mengikuti, wah, pendeta itu harus pakai jubah, yang enggak, ya pakai destar. Harus pakai jas. Waktu itu belum ada jas. Belum ada dasi. Ya kan? Harusnya pelayan itu harus pakai dasi. Enggak, di sini harus pakai destar, lenan, dan tidak boleh memakai ikat pinggang yang mengeluarkan keringat katanya kan. Berarti ikat pinggang kulit. Berarti nggak boleh selimpit. Enggak. Wah, gombrang, ya kan? Longgar. Ya, longgar. Nah, terus rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Loh, gimana tuh? Ada referensi yang lain? Ayat berapa tuh? 20. Tidak boleh dicukur habis. Hah? Tidak boleh dicukur habis, berarti nggak boleh gundul. Iya, para imam tidak boleh mencukur gundul kepala mereka. Yang gundul tidak boleh naik mimbar loh. Atau membiarkan rambutnya gondrong. Rambut itu harus dipotong pendek menurut aturan yang ditetapkan. Berarti sudah ada aturannya pada waktu itu. Tidak boleh gundul, tidak boleh gondrong, ya kan? Sudah mengikuti aturan. Siapa yang buat aturan? Wong Alkitab nggak ngomong apa-apa. Ya. Yang jelas rapi-rapi pada waktu itu toh. Rambut mereka tidak boleh dibiarkan sampai panjang atau dicukur sampai gundul, melainkan harus dipotong pendek. Kenapa bisa begitu? Terus pertanyaan, kenapa pada waktu itu Tuhan Yesus gondrong? Yang hari ini dihina sama Ratu Entok. Cukur kau katanya kan. Mungkin baca ini Pak, harus dipotong pendek. Jadi Coba pakai ayat ini untuk membela diri. Selamat dia. Iya kan? Nah, jadi itulah gambaran-gambaran tentang orang-orang yang melayani di Bait Allah pada waktu itu. Terus, yaitu tadi. Imam-imam tidak boleh minum anggur. Hanya imam besar. Kan di Katolik yang minum cuma imamnya doang.
jemaat tidak boleh. Cuma dikasih rotinya aja yang dibagi-bagi toh. Ya, marilah kita minum diwakilkan. Makanya anggurnya itu enak. Terus, nah di situ jangan janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya jangan mereka ambil, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam. Jadi boleh menikahi janda temannya sendiri. Kalau janda di luar para imam nggak boleh, Pak. Bolehnya perawan. Berarti nyari susah ini. Nyari janda para imam ini susah. Nah, ayat 23 inti daripada penyelenggaraan ibadah mengingatkan umat Tuhan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan toh. Nah, kalau diingatkan hidup kudus di hadapan Tuhan, jangan marah, jangan ngambek. Masa pendetanya menghakimi terus? Nah, sesuai dengan firman Tuhan. Mengingatkan untuk hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, bisa menghakimi. Tapi ketika ada perkara sekarang ini, pendeta kok diajak konsultasi ke pendeta. Pendeta itu tugasnya doain. Konsultasi ke siapa? Bapakmu, ya kan? Gak paham di sini bahwa tugas imam sebagai hakim, konsultan. Mereka harus pegang pada hukum-hukumku, ya. Ketetapanku pada hari rayaku, menguduskan hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati. Nah, imam tidak boleh melayani kematian. Mereka tidak boleh melihat orang mati. Oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Gimana, Pak? Terus siapa yang orang mati? Biarlah orang mati menguburkan dirinya sendiri. Yang di situ imam itu hanya boleh melayani bapaknya atau ibunya atau anaknya laki-laki atau perempuan atau adiknya laki atau adik perempuan yang belum kawin. Mereka boleh menajiskan dirinya karena masih keluarga inti. Kalau di luar keluarga inti tidak boleh. Sesudah pentahirannya ia harus, berarti sesudah menajiskan diri, dia harus melakukan pentahiran selama 7 hari. Masih najis. 7 hari karantina. Dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam untuk menjalankan kebaktian tempat kudus, ia harus mempersembahkan korban. Jadi ketika pentahiran ada persembahan korban penghapus dosa. Sudah melakukan banyak dosa, pelanggaran, diingatkan marah-marah, datang ke gereja cari kesalahan orang, ya kan? Enggak persembahan pula. Wah, komplit sudah, ya kan? Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka. Nah, ini khusus untuk para pelayan pada waktu itu orang-orang Lewi. Ya, apalagi yang terkhusus di pelataran Bait Allah sebab tidak mendapat bagian milik pusaka. Nah, kan memang enggak panggilan Tuhannya begitu. Sebab akulah milik Tuhan. Jangan lupa, nanti lihat ya di bagian pasal 45. Nah, Imam Lewi, imam-imam penyelenggara ibadah kebaktian itu punya rumah yang sudah dibikinkan. Jadi punya rumah pastori, Pak. Bilik-bilik yang sudah di tempat khusus biara-biara itu,
Ya, makanan dicukupkan, bukan nyari sendiri. Imam Lewi itu nggak nyari sendiri. Karena di sini yang banyak orang yang memang ke ayat 28 ini aja, Pak. Sebab akulah milik pusakanya dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel. Ya pantesan ya. Yang mengikuti aturan ini gak punya apa-apa, Pak. Persembahan korban penghapus dosa, korban penebus salah, mereka lah yang harus memakannya. Ya. Jadi memang Imam Lewi itu makan persembahan. Ya, lah makan dari mana? Kalau nggak makan dari persembahan, ya kan? Wah, makan duit jemaat, ya iyalah. Gimana ceritanya? Kalau ada orang Kristen yang bilang pendeta itu makan duit jemaat, ya memang iya. Nggak bisa dipungkiri. Oh, di sini tidak mendapatkan bagian, tapi harusnya kan rumah dibikinkan. Ya, makanan dicukupkan, kebutuhan hidup dicukupkan. Hah? Nah, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Nah, ini kalau dalam perjanjian lama persembahan di situ diiming-imingi apa? Supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Jadi dalam konsep perjanjian lama, mentaati ketetapan Tuhan itu upahnya berkat. Apakah ini masih berlaku? Nah, makanya kemarin harus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan ketika memberkati rumah Tuhan, memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Motifnya harus yang benar. Bukan saya memberi supaya saya diberi, tapi saya memberi karena saya sudah diberi. Jadi makanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, meluruskan, dan menyempurnakan. Jangan yang sudah disempurnakan Tuhan Yesus disempurnakan lagi, Pak. Tuhan Yesus datang itu untuk memperbaharui, memberikan pengertian yang baru yang tadinya pengertian harfiah yang ditafsirkan menjadi huruf-huruf hukum, tapi ketika Yesus datang dia memberikan motif ketika kita melakukan ibadah kepada Tuhan. Jadi motif dibalik kita melakukan, apa motif kita ketika kita memberikan persembahan? Apa motif kita ketika kita datang beribadah? Apa motif kita ketika menyanyi untuk Tuhan? Apa motif kita melayani Tuhan? Bukan nyari panggung. Motifnya. Tapi kalau zaman dulu, ya memang itu tugas. Ya. Oke. Jadi siapa Pak yang boleh melayani itu? Zaman sekarang. Kita lihat di Timotius. Jangan orang yang baru bertobat. Kalau di situ orang yang keji, yang tidak bersunat hati ya tidak boleh melayani. Yang masih nesuan, ngambekan ya nggak boleh melayani doh. Syarat-syarat penilik jemaat. Syarat-syarat bagi diaken. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang ketiga. Ya kan? Siapakah pelayan-pelayan Tuhan hari ini? Harusnya seorang yang tak bercacat. Kira-kira ada yang layak enggak, Pak? Enggak ada. Orang yang cacat tapi disempurnakan. Kalau dia mau bertobat. Suami dari satu istri.
Nah, tidak boleh punya 2 istri. Bijaksana dan bijak sini. Sopan. Sopan itu ya memberi salam duluan, bukan minta disalamin. Ya kan, sopan. Suka memberi tumpangan. Numpangin ya, Pak. Nebeng. Iya kan? Suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Cakap mengajar orang lain, bukan yang diceritakan tentang keluarganya terus. Bukan peminum. Maksudnya bukan peminum apa? Bukan pemarah. Wah, saya nggak layak sebenarnya. Sadar diri. Saya sadar diri loh. Melainkan peramah. Saya pemarah, tapi ketika turun jadi ramah sekali. Pendamai, bukan hamba uang. Memang gak duit-duit. Seorang kepala keluarga yang baik, ya kan? Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Anak-anaknya hormat semua. Terus, nah ayat yang 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, supaya ia tidak sombong dan kena hukuman iblis. Punya nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Itu minimal penilik jemaat. Ini gembala loh, penilik jemaat ini gembala, bukan tua-tua ya. Nah, syarat diaken. Terhormat, jangan bercabang lidah. Jangan bercabang lidah apa, Mbak? Jo nyinyir. Kepo. Jangan penggemar anggur, sama ya di atas. Jangan serakah. Pelit loh. Ternyata berat jadi diaken dek. Pelit gak masuk. Wong pelit ora iso dadi diaken di sini. Apalagi numpangin. Suka numpangin. Memelihara rasa iman dalam hati nurani yang suci. Harus ditetapkan dulu. Nah. Istrinya juga orang terhormat, jangan penfitnah, dapat menahan diri, dapat dipercaya dalam segala hal. Sama suami dari satu istri, ya kan, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka melayani dengan ya. Nanti di Titus juga ada. Oke, sampai di situ kesimpulannya, Pak. Apakah kita yang bisa melayani, apakah karena kehebatan kita atau karena kemurahan Tuhan, seperti Pak Kuncoro bilang sewaktu ditanya apa kabarmu hari ini, Bapak? Semua karena kemurahan Tuhan. Tiap minggu ngomongnya kayak gitu. Iya, tiap minggu sambil makan Indomie. Kalau makanya kita bilang melayani itu suatu kesempatan dan mendapatkan kehormatan. Siapalah kita yang saya ini orang pemarah. Siapalah kita? Iya, pendetanya suka marah-marah. Lah kamu? Pendetanya suka marah. Lah kamu? Oh, ternyata lebih banyak medit,
metitil, ya, mentengkele, nesuan, ngambekan. Oh, jarang-jarang ibadahe, bolong-bolong. Ya kalau syarat-syarat yang ya pada zaman ini mungkin ya syarat-syarat ini diberlakukan sangat sulit memang Sangat mencari sulit. orang yang bisa sesempurna ini lah. Iya. Makanya perlu perwakilan atau wakil Tuhan yang sudah mendapat otoritas untuk memilih orang yang dapat membantu dalam pelayanan. Jadi tidak voting. Kan Paulus menunjuk kan itu. Paulus menunjuk. Siapa yang ditunjuk? Ya. Di situ orang yang paling dianggap paling baik di antara mereka minimal. Kalau yang sempurna itu enggak ada. Marah iya. Tapi di situ ada beberapa orang yang dianggap memenuhi kriteria paling bagus, terus di situ didoakan dan nanti keluarlah orang yang terpilih, baru nanti dilantik, ya kan? Jadi tidak boleh mimbar itu berdiri banyak-banyak orang, kacau balau. Karena beda, nanti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu lurus, yang satu mundur, ya kan? Jadi intinya apa? Intinya apa ya? Di sini Pak intinya Pak. Sudah. Apa intinya? Enggak, dari ayat ini 44 ini Ya. saya kagum aja sih. Jadi bahwa Luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa Mengatur semua. mengatur semuanya itu. Jadi bukan karang-karangan dari manusia ya atau para imam yang dulu, tapi ini benar-benar Tuhan sendiri yang mengatakan kalau bahwa ini harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Syaratnya ini itu bukan sebuah karangan manusia, tapi memang Tuhan Perintah. sendiri, perintah langsung dari Tuhan. Dan tidak boleh iri di situ Pak. Iya. Kenapa Tuhan menunjuk ini kok tidak menunjuk aku? Enggak. Ya kan? Iya. Sudah pernah baca di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang datang ke bait Allah, ke bait suci, ke sinagog, protes terhadap imam yang khotbah. Wah, itu khotbah ngono kutok. Kan ini tiap ibadah mengingatkan tentang kekudusan. Bayangkan, Pak. Pertama kan baca kitab suci, ya kan, manuskrip perjanjian lama itu. Setelah dibaca, tetap endingnya mengingatkan tentang hidup kudus di hadapan Tuhan. Iya. Nggak ada yang protes. Kenapa? Mereka ngikutin aturan. Gimana Mbak? Tadi udah disimpulkan kan? Sudah. Maksudnya mau diomong apa? Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita bersyukur membaca tentang kitab Yeskiel pasal ke-44. Begitu luar biasanya zaman perjanjian lama Tuhan memberikan perintah langsung melalui seorang nabi, yaitu seorang nabi yang bernama Yeskiel yang diutus kepada umatnya untuk mengatur ibadah secara khusus. Dan hari ini kita bersyukur di dalam Tuhan kalau Tuhan sudah mengizinkan kita semua masuk ke baitnya tanpa perantara. Tapi ya jangan kurang ajar. Mentang-mentang tanpa perantara budas-budus, ya kan?
harus tertib, tahu posisi, ya kan, masing-masing punya tugasnya, masing-masing itu renungan untuk hari besok. Ya, masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan baik, terlebih sudah memberi satu kepercayaan. Siapalah kami ini di hadapan Tuhan kalau Tuhan mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan kepada kami, orang-orang yang seharusnya tidak layak melayani Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah layakkan dan Tuhan pakai. Terima kasih menjadi mitra Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di Purwokerto ini dan juga di muka bumi ini. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Berdoa untuk Bu Suci, kiranya Tuhan memberkati hidupnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkat yang baru Tuhan siapkan, sediakan dan cukupkan, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Tuhan memberkati dengan kesehatan, memberikan penghiburan dan sukacita, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkat yang baru Tuhan sediakan dan cukupkan, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi keluarga Pak Victor dalam berkat nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara semua yang sudah bergabung dalam acara ini. Tuhan memberkati hidupmu di dalam berkat satu nama. Tuhan menolong hidupmu di dalam berkat satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, berkuasa menolong hidupmu dan hidupku yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.